Nauru adalah sebuah negara kecil ketiga di dunia dengan segala ceritanya. Negara ini adalah sebuah negara kecil yang pernah menjadi negara terkaya di dunia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa fosfat. Hanya saja seiring berjalannya waktu, cadangan fosfat yang ada di sana terus-menerus dieksploitasi sehingga semakin lama cadangan fosfat terus menurun sampai di titik terendahnya. Parahnya lagi, eksploitasi ini semakin marak dilakukan dan tidak ada rencana untuk menanggulangi hal tersebut. Aktivitas pengurukan fosfat ini juga tentu membuat kualitas tanah menjadi rusak dan tidak subur lagi, sehingga pada akhirnya membuat masyarakat di sana menjadi terjebak dan membuat Nauru menjadi negara yang bergantung kepada bantuan dari negara lain. Dan lama-kelamaan dari negara yang dulunya sempat berjaya karena fosfatnya, kini berjuang dengan berharap uluran tangan dari negara lain. Negara ini memiliki nama Republik Nauru. Negara ini merupakan sebuah negara kepulauan dan negara yang kecil dan berada di kawasan Mikronesia, bagian dari wilayah Oseania di Pasifik. Terus pulau ini terletak 800 mil atau 1.300 km timur laut dari Monaco. Pulau terdekat dari Nauru adalah Pulau Banaba di Karibia sekitar 300 km ke arah timur. Luas negara sebesar 21 km yang membuat Nauru menjadi negara terkecil di dunia urutan ketiga. Penduduk yang ada di Nauru adalah penduduk asli, namun beberapa penduduk lainnya ada juga yang dari pendatang, semisal dari Kiribati, Australia, Selandia Baru, Cina, dan dari Tuvalu. Penduduk asli Nauru itu mencapai 94%, sisanya orang-orang yang telah disebutkan tadi. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Britannica, dari 2019 ada sebanyak 37% penduduk di bawah 15 tahun. 20%-nya berusia di antara 15 sampai 29 tahun, 25% di antara 30 sampai 49 tahun, dan 10%-nya 50 tahun ke atas. Untuk agama mereka itu ada sebanyak 35,7% adalah Kongregasional ini adalah sebuah pemerintahan gereja lokal dan bukan merupakan bagian dari gereja regional atau nasional. Sebanyak 33% penganut Katolik Roma, 24,7% yaitu merupakan penganut Kristen Protestan, dan sebanyak 6,6% lainnya itu merupakan penganut agama lainnya. Menurut data yang didapat juga dari Britannica menyatakan bahwa asal-usul penduduk pertama Nauru dan kapan mereka tiba di pulau itu masih belum diketahui. Periode isolasi yang relatif panjang diyakini menjadi penyebab kekhasan bahasa asli pada saat kedatangan Eropa. Di awal abad ke-18, masyarakat Nauru terdiri dari 12 kelompok kekerabatan matrilineal yang masing-masing memiliki seorang kepala suku. Masih dari Britannica, juga pada tahun 1798, sebuah kapal layar Inggris melihat sebuah pulau Nauru, tetapi masih sedikit sekali kontak dengan negara Eropa yang luas sampai pada tahun 1830. Ketika industri pemburuan paus merambah di Mikronesia Timur, dan dari sini mulai datang penjelajah Eropa yang mulai singgah dan mereka mulai mengenal alkohol, senjata api, termasuk juga penyakit yang dibawa oleh orang Eropa ini ke Nauru. Konflik antar suku yang menguasai wilayah tertentu di Nauru tiba-tiba saja meningkat pada tahun 1880-an. Hal ini diperparah lagi dengan kedatangan pendatang dari Jerman yang memiliki kepentingan dan mendorong agar pemerintah Jerman bisa menjadikan Nauru sebagai dari kekuasaan negara mereka yang berada di Kepulauan Marshall, dan oleh
Karena itu, pada akhir tahun 1888, Nauru secara resmi menjadi bagian dari Jerman setelah dijajah oleh Jerman. Penjajahan Jerman menduduki negara tersebut untuk mengadakan para misionaris Jerman ke negara Nauru. Jerman ini akhirnya berhasil mengatasi konflik antar suku di daerah tersebut. Pada tahun 1906, sebuah perusahaan asal Inggris yang bernama Pacific Prospect Company membuat sebuah perjanjian kepada pemerintah Jerman untuk bisa menambang fosfat di Nauru. Jadi ceritanya, ketika bangsa Eropa datang ke Nauru ini, mereka mendirikan tambang, dan setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1907, dan selama beberapa tahun ke depan, penambangan ini menjadi sumber utama bagi negara Nauru dan menjadi komoditi ekspor Nauru yang menjadikan fosfat sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat tradisional serta bagi negara tersebut. Kualitas dari fosfatnya juga sangat bagus dan tidak diragukan lagi karena fosfat yang diambil dari Nauru ini merupakan fosfat terbaik di dunia. Singkat cerita, dengan dimulainya Perang Dunia ke-1, sebuah pasukan Australia datang menduduki Nauru dan mengusir sebagian besar warga Jerman. Dari situ Nauru menjadi mandat bagi Liga Bangsa-Bangsa, dan Nauru sendiri dipimpin oleh 3 negara yang ditunjuk Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Setelah itu Jepang datang ke Nauru. Jepang datang ke Nauru pada bulan Agustus 1942. Setahun kemudian, sebanyak 1.200 warga Nauru yang dibawa ke truk untuk bekerja sebagai pekerja paksa. Singkatnya, setelah negara Jepang dibom pada peristiwa bom Nagasaki, Australia menduduki kembali negara Nauru dan tepat dibantu oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1950-an, Nauru memiliki kepemerintahan sendiri dan mendapat kemerdekaan politik serta kepemilihan industri fosfat, dan pada tanggal 31 Januari 1968 dijadikan tanggal kemerdekaan negara Nauru. Semenjak dikelola oleh pemerintahan Nauru sendiri, industri fosfat Nauru melonjak pesat. Yang masih berkembang tersebut membuat tambang fosfat Nauru menjadi tidak terkendali, menyebabkan ekspor fosfat dari Nauru melonjak pesat gila-gilaan. Hal ini menyebabkan sebuah kebiasaan konsumtif, terutama bagi pelaku usaha tambang Nauru dan pemerintahan politiknya. Ini ditandakan mudahnya mereka membeli barang mewah, karena hal sepele itu lebih dianggap bermanfaat. Hal ini menyebabkan negara Nauru makin rusak dan perlahan-lahan hancur, dan fosfatnya berangsur habis. Akhirnya, sebelum sumber daya fosfatnya habis, pemerintah Nauru mendirikan sebuah bank yang kemudian pada nasabahnya dari luar negara, dan sangat mudah untuk diakses. Selepas itu, pemerintahan Nauru juga menjual paspor Nauru tanpa banyak pemeriksaan yang ketat. Hal ini menjadikan Nauru bagi banyak orang-orang yang tidak mau membayar pajak dan pencucian uang di Nauru selama periode 1990-an. Namun Nauru masih mencari jalan dan cara. Pada tahun 2006, Nauru mencoba untuk meningkatkan pertambangan mereka dan memperbarui infrastruktur pertambangan untuk bisa menggali fosfat di daerah yang tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Namun, semua itu belum cukup untuk menjadikan Nauru berjaya seperti sebelumnya. Masih banyak penduduk Nauru menggantungkan ekonominya terhadap kekayaan laut di sana. Dari Nauru, kita bisa mencontoh bahwa sebagus dan sebanyak apapun sumber daya alam pada suatu negara atau wilayah tertentu, akan sia-sia jika tidak dikelola dengan baik dan dihambur-hamburkan dengan tidak bijaksana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dan kesehatan lingkungan.